Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menganalisis SWOT di sebuah destinasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Nama saya Nilam Sukma dengan NPM 203404516037. Di sini saya akan menganalisis SWOT di destinasi Taman Wisata Tirta Sayaga. Analisis SWOT di destinasi Taman Wisata Tirta Sayaga. Yang pertama ada kekuatan, 1. Keterlibatan pihak swasta dan pihak pemerintah. Yang kedua, perlindungan warisan budaya. Yang ketiga, lokasi objek wisata yang terjangkau dari kota. Dan yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, ada kelemahan. Yang pertama, fasilitas yang kurang memadai. Yang kedua, kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, keterbatasan SDM. Dan keempat, kurangnya promosi. Yang ketiga yaitu peluang. Pertama, minat wisatawan atau pengunjung yang masih tinggi. Kedua, adanya kerjasama atau keterlibatan dari pemerintah. Yang ketiga, lingkungan yang masih alami karena berada di kawasan Gunung Kapur. Yang keempat, ada ancaman. Pertama, adanya hal yang tidak terduga, seperti bencana alam. Kedua, adanya wisata sejenis di kawasan Kabupaten Bogor. Yang ketiga, adanya cuaca ekstrim seperti hujan, yang biasanya sepi pengunjung. Strategi SO. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait. Kedua, adanya peraturan untuk pengunjung agar menjaga keadaan lingkungan sekitar agar tetap alami. Yang ketiga, menambah fasilitas seperti kantin agar membantu pendapatan masyarakat. Strategi WO. Yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan bersama. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan pihak dinas kebersihan agar menjaga lingkungan di kawasan destinasi. Strategi ST. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam perlindungan warisan budaya, baik untuk objek wisata maupun untuk masyarakat sekitar. Strategi WT. Yang pertama, memperbaiki fasilitas yang ada agar tidak kalah bersaing dengan wisata sejenis. Yang kedua, membuat promosi menarik di semua sosial media. Yang ketiga, mengajak masyarakat berkontribusi dalam menjaga warisan budaya. Nama saya Isika Syurliani Siregar dengan NPM 2034012077. Di sini saya akan menjelaskan SWOT tentang pengembangan wisata bahari Pelabuhan Muncar, yaitu terdapat aspek pasar dan pemasaran. Promosi, tempat, harga, dan produk berpengaruh signifikan terhadap kelayakan pelabuhan ikan Muncar dan memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan wisata bahari Pelabuhan ikan Muncar, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan wisata bahari Pelabuhan Muncar adalah layak dilakukan. B. Aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup berpengaruh signifikan terhadap kelayakan pelabuhan ikan Muncar dan memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan wisata bahari Pelabuhan ikan Muncar. Untuk kondisi lingkungan hidup Pelabuhan Muncar, uji kelayakan tidak dilakukan kembali karena Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar sudah dianalisa kelayakannya sebelum dilakukan proses AMDAL pada tahun 2010. Hal evaluasi selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKI dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPI. Berdasarkan analisa kelayakan yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan pengembangan wisata bahari Pelabuhan ikan Muncar. Yang diantaranya ialah A. Melakukan koordinasi kepada pihak dalam upaya membuat Pelabuhan ikan Muncar sebagai tempat wisata bahari dan meningkatkan promosi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di area Pelabuhan ikan Muncar. B. Yaitu perlu dilakukan analisa terhadap mencakup seperti aspek-aspek lainnya, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lainnya.
Dan yang terakhir yaitu UPT Pelabuhan Perikanan Muncar sendiri membuat aturan terhadap tindakan yang melanggar pencemaran terhadap lingkungan hidup, khususnya lingkungan pelabuhan ikan muncar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat alat tangkap proses sini yang mendapatkan nilai FAG sebesar 9,13 dan prioritas 3 alat tangkap dengan FAG 4,9. Strategi yang digunakan dalam pengembangan dilakukan langsung oleh pihak UPT maupun nelayan itu sendiri. Pemanfaatan fasilitas pelabuhan, publikasi terkait perikanan untuk meningkatkan pendapatan, pembagian zonasi, rekrutmen warga lokal untuk industri, sosialisasi dan pembimbingan terhadap penggunaan teknologi terbarukan untuk memudahkan para nelayan melakukan operasi penangkapan dan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan perairan agar perairan semakin mudah untuk diakses dan juga semakin adanya minat pengunjung yang datang. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Chandraning Tias, jurusan Pariwisata dengan NPM 20 340 451 6075. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT destinasi Candi Ceto. Apa sih Candi Ceto? Candi Ceto merupakan salah satu objek wisata budaya peninggalan purbakala unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Candi Ceto menyimpan nilai banyak sejarah dan kebudayaan, terutama kebudayaan Hindu. Candi Ceto merupakan salah satu candi Hindu yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat pemujaan bagi pemeluk agama Hindu. Analisis SWOT di destinasi Candi Ceto. Yang pertama ada opportunity atau peluang dari objek wisata Candi Ceto adalah adanya minat wisatawan yang tinggi dan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Adapun kelemahan atau weakness dari objek wisata Candi Ceto diantara lain keterbatasan SDM yang profesional, khususnya dalam penyediaan guide yang profesional belum ada. Selain itu juga keterbatasan dana untuk pengembangan objek wisata Candi Ceto. Promosi yang dilakukan juga masih kurang optimal sehingga perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Yang ketiga ada ancaman atau threat yang muncul dalam perencanaan strategis objek wisata Candi Ceto, antara lain bencana alam serta wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Selain itu juga adanya kekuatan atau strength yang dapat mendukung dalam perencanaan strategis objek wisata Candi Ceto, antara lain memiliki nilai sejarah dan budaya, upacara adat yang masih terjaga kelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Agusin Saputra dengan NPM 20340451662. Di sini saya akan membahas mengenai studi kelayakan objek wisata Pantai Tanjung Burung sebagai daerah tujuan wisata di Kelurahan Tanjung. Membahas sedikit mengenai Pantai Tanjung Burung. Pantai ini terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pantai ini baru dibuka pada tahun 2020 lalu. Analisa SWOT yang saya buat dari studi kelayakan Pantai Tanjung Burung adalah sebagai berikut. Kekuatan, yang pertama memiliki pantai yang landai, yang kedua memiliki wisata pantai berbasis budaya, yang ketiga alternatif wisata pesisir yang banyak, yang keempat fasilitas pariwisata sudah cukup layak untuk pengunjung, yang kelima mata pencaharian penduduk sebagian besar nelayan dan petani, dan yang keenam wisata pesisir mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Untuk kelemahan pantai ini, yang pertama,
fasilitas wisata kurang terawat dan kurang berfungsi serta belum merata. Yang kedua, kesadaran masyarakat dengan kebersihan pantai masih kurang. Yang ketiga, masih kurangnya promosi wisata pesisir secara menyeluruh. Yang keempat, belum berkembangnya potensi wisata yang lain. Yang kelima, sulit ditemui rumah makan hasil produk perikanan di tempat wisata. Dan yang keenam, tingkat keamanan masih kurang. Selanjutnya untuk peluang, yang pertama, kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata pesisir. Yang kedua, perkembangan dunia wisata yang mengarah ke alam termasuk pesisir. Yang ketiga, minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata pesisir. Yang keempat, akses informasi pariwisata yang mudah dan murah dengan internet. Yang kelima, banyaknya agen perjalanan wisata. Dan yang keenam, tempat wisata pesisir mudah diakses lewat jalur darat. Untuk ancaman, yang pertama, pemanfaatan daerah pesisir untuk kepentingan beberapa sektor. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, pencemaran lingkungan wilayah pesisir. Yang keempat, dampak abrasi dan sedimentasi. Dan yang kelima, masih kurangnya investor pada wisata pantai. Untuk strategi kekuatan dan peluang, yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan wisata pesisir berbasis budaya setempat. Yang kedua, mengembangkan alternatif wisata yang beragam pada satu tempat yang sama. Yang ketiga, meningkatkan promosi wisata pesisir lewat situs internet dan kerjasama dengan agen perjalanan. Lalu yang keempat, perbaikan dan perawatan akses jalan menuju tempat wisata pesisir. Lalu yang kelima, melengkapi fasilitas wisata. Untuk strategi kelemahan dan peluang, yang pertama, penataan kembali fasilitas wisata dan meningkatkan perawatan yang ada. Yang kedua, pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk memelihara pantai. Yang ketiga, mengembangkan potensi wisata yang belum terkenal lewat promosi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha dari hasil olahan produk perikanan dan pertanian atau rumah makan. Lalu yang kelima, meningkatkan keamanan daerah wisata dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Lalu untuk strategi kekuatan dan ancaman, yang pertama, penetapan tata ruang kabupaten yang mengakomodir seluruh kepentingan sektor di daerah pesisir. Yang kedua, mitigasi bencana baik untuk masyarakat maupun pengunjung wisata. Yang ketiga, membuat perlindungan pantai dan rehabilitasi ekosistem. Yang keempat, kerjasama dengan investor untuk pengembangan wisata pantai. Selanjutnya, untuk strategi kelemahan dan ancaman, yang pertama, pengelolaan wisata pantai berbasis masyarakat setempat. Yang kedua, tersedianya database potensi wisata secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kemampuan daerah dalam pengelolaan potensi wisata pantai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrudin dengan NPM 234 0451 6041. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Desa Manau 92. Analisis SWOT dari Desa Manau 92. Yang pertama ada strength. Kabupaten Kaur memiliki objek wisata unggulan dan unik, objek wisata alam yang begitu mempesona. Salah satu objek wisata yang diunggulkan Kabupaten Kaur yakni Pantai Laguna, karena Pantai Laguna memiliki pesona bahari yang begitu indah. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, Desa Manau 92 memiliki kondisi fisik wilayah berada pada morfologi perbukitan dan kemiringan lereng yang terjal, serta berada di daerah rawan bencana. Yang kedua, ada potensi wisata alam di Desa Manau 92 belum diketahui oleh masyarakat luas, hanya terbatas saja pada kelompok pecinta alam. Yang ketiga, ada opportunities. Pengembangan destinasi wisata alam baru perlu dilakukan guna mensukseskan program Pemprov Bengkulu yang akan menjadi tujuan besar pariwisata Provinsi Bengkulu. Dengan program yang Pemprov Bengkulu
diharapkan dapat berpeluang Desa Manau 92 dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat ada threat terhadap objek dan daya tarik wisata yang belum berkembang. Pertimbangan pengembangan sarana pendukung kegiatan wisata berada di bagian kawasan selatan desa. Berdasarkan hasil studi yang didapat, dikatakan bahwa besarnya potensi pariwisata dibandingkan dengan minimnya fasilitas-fasilitas penunjang apabila berlarut-larut bisa mengancam prospek pariwisata di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Sekian penjelasan dari analisis SWOT Desa Manau 92 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.